Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel saya, Mikai Pratama. Di video kali ini saya mau ngajak teman-teman semua buat riding malam, karena saya belum pernah punya konten riding malam ya, yang sengaja-sengaja gitu. Paling yang cuma selewatan gitu. Jadi di video kali ini saya mau ngajakin teman-teman buat riding malam, teman-teman. Sekalian saya mau nyobain rasanya motor saya setelah diganti rantai ketengnya, sekalian di skir clap, teman-teman. Performanya gimana setelah di skir clap sama sebelum di skir clap gitu. Pas video skir clap itu saya nggak record karena di bengkel itu rame banget, teman-teman. Jadi saya khawatir malah ganggu si mekaniknya gitu, teman-teman. Karena saya skir clap itu nggak di rumah, nggak skir clap sendiri, teman-teman, tapi di bengkel gitu. Jadi khawatir bengkelnya terlalu rame, orang bengkelnya jadi malah nggak fokus, teman-teman. Jadi ya udah, saya nggak ambil. Tapi saya ada beberapa footage-nya sih yang saya ambil. Nanti saya cantumin ya di video. Jadi di video kali ini saya mau ngajak teman-teman buat riding malam ke daerah Puncak, teman-teman. Cuma kemananya saya belum tahu, cuma pasti ke daerah Puncak. Nanti dilihat di thumbnail aja ya, teman-teman. Gitu. Sambil mau lihat, saya udah lama nggak ke Puncak pas malam minggu, teman-teman. Terakhir itu zaman-zaman masa sekolah. Iya, masa sekolah. Kesannya tua banget ya. Ya terakhir itu pas zaman-zaman masa sekolah, terakhir ke Puncak pas malam minggu gitu. Cuma sekarang udah lama, jadi ya kangen lah. Pengen ngerasain lagi di tahun 2023 ini ke Puncak pas malam minggu itu kayak gimana, teman-teman. Kan kalau hari minggunya itu kurang bersahabat, jadi saya mau coba di malam minggunya. Oh ya teman-teman, sekarang saya lagi di Kalimulya, Jalan Raya Kalimulya. Sekarang ini alhamdulillahnya malam-malam ini nggak hujan, teman-teman. Biasanya di Depok itu beberapa hari terakhir di bulan-bulan ini, di bulan-bulan Februari kemarin itu biasanya dari jam 9 malam itu udah hujan, teman-teman, sampai pagi. Waduh, makanya nih lagi alhamdulillah banget, malam ini nggak hujan, teman-teman. Tuh ada bintang gitu, makanya mau ngambil kesempatan buat coba night ride gitu, teman-teman. Sekarang saya jalan itu jam 10 malam, teman-teman. Jam 10 malam saya baru jalan. Kemungkinan sampai Puncak sekitar jam setengah 12-an lah ya, setengah 12, jam 12. Karena kita jalannya santai, nggak speedingan, nggak. Kita jalannya santai seperti biasanya aja. Konten ini emang motorannya santai, nggak ada speeding, nggak ada lain sebagainya. Karena ibu saya bilang ya, lebih baik senyampainya daripada nggak sampai sama sekali, teman-teman, gitu. Oke, nanti kalau ada yang seru lagi kita record ya, teman-teman. Enjoy. Sekarang saya udah bareng Dwin Kick Motovlog, Bang Edwin. Yoi, sekarang kita mau ke daerah Bogor. Tadi sih ngomongnya sih lewat Bukit Pelangi malam-malam gini, teman-teman. Pengen tahu sih suasana di Bukit Pelangi itu kalau malam kayak gimana, teman-teman. Jadi kita mau konten bareng lagi, tipis-tipis aja, ngilangin jenuh di malam minggu. Karena kita berdua ini seperti jomblo ya, teman-teman. Malam minggu motoran berdua, aduh. Oh ya teman-teman, mau sharing sedikit ya. Tahan dulu sebentar. Oke, biar informasinya itu tersalurkan dengan baik. Oke. Jadi saya mau sharing, teman-teman, soal lampu depan saya. Nah, lampu depan saya ini agak kurang terang, teman-teman, menurut saya ya. Dia itu kalau gelap terang, cuma kalau ada lampu dari lawan arah dia kalah. Terus kalau misalkan hujan dia bias, teman-teman. Jadi rencana saya kalau ada rezeki sih mau kasih lampu tambahan. Ya macam-macam kayak bilet D2 laser atau bull eyes atau sejenisnya lah, yang punya dua warna, teman-teman. Nah, teman-teman ada rekomendasi lampu nggak yang terang? Yang maksudnya nggak bias kalau pas hujan? Kalau ada bisa share di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, alasan saya mau ganti lampu gini, teman-teman. Ini kan lampu dekat ya segini nih. Pas lampu jauh tuh nggak ada perubahan, padahal di sini dipencet tuh. Ini juga nyala tuh.
tapi nggak ada perubahan gitu loh. Makanya saya mau coba nyari yang dua warna yang bisa putih sama kuning gitu, kayak Bull Ice, kayak Bull Ice D2 laser atau misalkan dari apa, Duromoto gitu sih teman-teman. Coba teman-teman share dong, kalian ada rekomendasi lampu model-model laser gitu yang worth it. Yang pasti sih ini harus dirubah dulu, harusnya ke DC karena ini masih harus AC ya teman-teman. Nah di depan ini kita ambil kiri teman-teman, kita lewat alternatif Sentul. Kira-kira rame nggak ya di sini ya? Kalau pagi sih rame anak-anak mota ya teman-teman, yang pada San Mori, pada photoshoot itu di sini teman-teman. Tetap rame teman-teman. Itu banyak komunitas-komunitas juga. Ereking. Nah, klasikan, ereking sama klasikan. Cuma emang di sini beda sama di Jakarta teman-teman. Kalau di Jakarta rame banget kalau apa night ride asli. Bisa sampai panjang gitu night ride-nya. Kalau di sini enggak, paling ya 5 motor, 10 motor gitu doang. Kalau di Jakarta kalau lagi apa night ride bisa sampai panjang gitu rame. Seru tuh ikut-ikut begitu. Kayak ngerasa balik di masa lalu. Waktu saya main zaman-zaman ban cacing, pelek kecil, sok tinggi pakai soak waktu itu. Dulu juga saya begitu, cuma sekarang udah enggak. Sentul malam-malam ternyata kayak gini teman-teman pemandangannya. Sepi banget ya. Penerangannya kurang juga, beuh. Sepinya kayak gini teman-teman. Daerah Sentul kalau malam. Penerangannya kurang, masih kurang. Terus efek musim hujan kali ya. Ngerasa nggak sih kalian kalau banyak jalan yang berlubang pas musim hujan gitu? Pas musim hujan pasti banyak banget jalan berlubang. Berarti aspal di Indonesia itu nggak cocok kalau kena air teman-teman gitu. Ini kita mau putar balik karena udah tahu suasana itu kayak gini kalau malam teman-teman. Agak ngeri juga sih. Ya oke teman-teman, sekarang saya udah mau masuk ke arah Bukit Pelangi teman-teman. Melihat kontur jalannya sih di sini lubangnya masih minim, cuma lebih banyaknya di kiri teman-teman. Dan suasana di jalannya masih kayak gini sih, masih terbilang rame lah untuk jalan alternatif ya teman-teman. Mungkin karena malam minggu, terus masih banyak toko-toko yang buka sih dari tadi saya lewat. Cuma saya nggak tahu nih nanti pas di Bukit Pelanginya itu dibuka apa ditutup. Soalnya kadang suka dibuka gitu, kadang ditutup. Terus kadang di situ suka ada security-nya minta dikasih lah uang rokok gitu kalau mau lewat situ gitu sih. Nih kita ambil kiri. Suasana makin gelap teman-teman. Cuma rame tuh. Rame ada dari plat E tuh. Jauh banget plat E malam-malam lewat sini ya kan. Mobil juga banyak yang lewat sini gitu sih. Sebenarnya sih enak-enak aja lewat sini tuh. Tumen-tumenan ada truk, biasanya nggak ada loh. Oh iya, saya baru ngeh, baru dibeton teman-teman jalannya. Pembangunan Bogor emang lagi merata banget ya teman-teman. Udah mau ke kiri. Mau ke kanan maksudnya. Sennya nggak nyala jadi saya nggak tahu dia mau kemana. Wih cakep tuh. Duh, widih, tapi sana city light teman-teman tuh, kelihatan nggak? Waduh, tapi jalannya sini gelap. Asem. Tuh, wih, bayangin teman-teman kalau hari biasa lewat sini, geter kaki. Ini tuh nanti tembus-tembusnya kalau dilewatin terus setelah Bukit Pelangi itu di itu teman-teman, apa Cisarua ada pengajian kayaknya. Iya ada pengajian teman-teman. Jadi agak rame, nggak sepi, keren. Kita sepi lagi teman-teman, lewat kebun-kebun lagi. Tapi seru sih, karena saya ada temennya, jadi seru.
Kalau nggak ada temennya iseng. Oke, ini kita nanjak, mulai tanjak-tanjakan teman-teman. Kita tes performanya. Biasa aja, tapi mesin nggak terlalu teriak kayak sebelum waktu di Skirt Club teman-teman. Ini segini standar sih, masih lumayan, masih di 50-an. Masih kuat nanjak di 50, masih ya worth it lah buat sebuah beat karbu gitu ya kan, dengan kondisi serba standar, full standar maksudnya. CVT belum diapain, mesin juga standar, belum diapain gitu. Bisa jalan nanjak di 60, menurut saya sih udah lumayan lah, udah better. Kita udah mulai nanjak-nanjak terus nih. Ini kelihatannya landai tapi sebenarnya dia nanjak teman-teman. Lo perlu diwaspadain, di sini ada polisi tidur ya pas nanjak ya. Jadi jangan terlalu pede teman-teman. Depan nih kita ambil kanan teman-teman, kita masuk ke Bukit Pelangi. Dibuka nggak ya? Mudah-mudahan sih dibuka. Oke, dibuka masih. Kita masuk. Assalamualaikum. Full lampu jauh teman-teman. Tuh, sedangkan sana city light teman-teman. Nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera tuh. Jadi lewat sini tuh ya asik sih gitu. Masih ada city lightnya. Yoi, kita dibarengin teman-teman biar nggak terlalu sepi. Sebenarnya kita ini nggak tahu siapa nih berdua nih sama depan itu Beat juga. Mau nggak tahu siapa. Ya kita dibarengin. Aslinya kita cuma berdua. Di belakang juga ada lagi. Pasti kalau ada yang udah malain masuk, pasti banyak yang masuk juga teman-teman. Gitu. Oh, ada yang speeding. Jangan begini speeding ya, ngeri juga sih. Mungkin Akam sih udah tahu track sini. Saya belum tahu, maksudnya lubang-lubangnya gitu saya belum tahu tuh letak-letaknya. Random banget soalnya. Nanti saya simpulin tentang tenaga motor saya ya di sini ya. Setelah nanjak-nanjakan, setelah lain sebagainya gitu. Makanya sepi banget kayak gini. Assalamualaikum. Ini mah nggak dapat apa-apa ini footage-nya ini. Gelap begini. Mau dapat apaan ya teman-teman? Ya mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya, kita ini cuma sekedar sharing aja nih teman-teman. Sekalian ngetes settingan kamera kalau buat malam itu bagusnya kayak gimana gitu settingannya. Saya juga awam teman-teman kalau buat setting kamera gitu sih. Saya harus banyak belajar teman-teman, harap dimaklumi nih ya. Oh iya, waktu itu pernah ada yang komen katanya settingan kamera kurang turun. Bukan kurang turun teman-teman. Ini emang jarak dari bukan dashboard tapi sih dari stang ke badan saya itu emang deket teman-teman. Buat Honda Beat mah nggak terlalu jauh beda sama PCX gitu yang agak maju gitu, enggak. Kalau Honda Beat memang segini jaraknya, jadi agak susah. Kalau bisa aja sih kameranya saya taruh dada, cuma saya nggak bisa ngasih kalau ada spot-spot bagus di atas gitu. Saya nggak bisa begini gitu, saya nggak bisa begitu gitu. Kalau di dada mah bener-bener kalian viewnya ya speedometer doang gitu. Saya nggak bisa nge-share buat ke yang lain gitu sih. Saya kan naruh pakai helm half face. Nah, jarak dari bracketnya ke kaca bawah itu udah paling bawah teman-teman. Ini dari posisi paling bawah gitu, jadi nggak bisa diturunin lagi karena saya pakai helmnya half face. Mungkin kalau full face bisa agak turun kali sampai paling bawah ya, cuma ya gitu, saya kurang suka full face karena buat jalan-jalan begini kurang nyaman teman-teman. Lagi juga agak lucu motor Beat pakai
helm full face gitu usernya agak kurang enak aja dilihatnya sih, gitu sih teman-teman. Ah, 5.000 ya. Ya. Nah, itu di akhir ada loket. Nah, ini teman-teman tanjakan curam lumayan tinggi sih ini. Tapi masih enak sih. Terus ntar kalau nggak salah dia langsung nekuk ke kanan teman-teman. Jadi kalau salah bablas, waduh. Bablas sono no nabrak warung. Kita langsung ke kanan tuh. Cuma tarikannya lebih better sih setelah di skir clap sama ganti rantai keteng ya. Agak lumayan lah tenaganya gitu, nggak loyo-loyo banget. Beda sama dulu waktu saya main ke puncak Guha, kan belum di skir clap, belum diganti rantai keteng, agak lemot. Jadi kalau buat nanjak harus main RPM gede teman-teman, langsung dibejek gitu, baru dia agak naik. Kalau ini digas dikit aja udah lumayan worth it sih. Udah naik maksudnya gitu, udah ngajak naik. Aduh, aduh, bagus banget jalanannya. Aduh, saya biasanya kalau udah nemuin kayak gitu nggak bakal berani kenceng teman-teman. Soalnya pasti kesananya juga sama. Nah ini nih warung-warung yang biasanya kalau minggu pagi di sini rame teman-teman. Nih sepanjang jalan ini nih. Pokoknya kalau hari Minggu kalian bakal susah parkir deh. Malam Minggu aja rame banget. Kalian lihat sendiri tuh. Sekedar ngopi-ngopi, jajan-jajan santai gitu kan, nongkrong-nongkrong. Di sini rame kalau hari Minggu pagi teman-teman. Kalau malam Minggu, ini apa ini? Bekas longsoran kah? Atau galian? Kalau hari malam Minggu nggak terlalu rame sih menurut saya, sepi. Oh kalian bisa ya kealikan pohon ya kalau dari sini tuh. City light gitu doang sih pemandangannya. Cuma lumayan manjain mata kalau dari atas sambil ngopi ya kan. Yang ngerokok sambil ngerokok. Kalau saya kan nggak ngerokok, jadi sambil ngopi, sambil nyemil-nyemil gitu. Enak banget sih. Oke, pada akhirnya kita udah kembali ke jalur puncak teman-teman. Nah ini yang namanya jalur puncak teman-teman. Tadi kita lewat alternatifnya. Beda banget ya di sini mah. Ramenya. Tapi tadi kita lewat Bukit Pelangi, sepi banget teman-teman. Beda sama di sini. Emang jalannya sih, jalannya terlalu ekstrim menurut saya. Bukan ekstrim sih, maksudnya banyak lubang, terus gelap, penerangannya kurang gitu maksudnya. Makanya jadi agak ngeri kalau buat lihat lubang. Tadi beberapa kali kena lubang terus tuh. Aduh. Makin ke atas makin rame teman-teman ternyata. Cuma vibe-nya enak teman-teman, nggak ada yang ugal. Walaupun malam Minggu tetap nggak ada yang ugal. Biasanya kan kalau malam Minggu pada speeding atau apa, di sini kok nggak ada gitu. Ya bagus sih, maksudnya ngejaga lingkungan sekitar gitu. Ya paling ada juga 1-2 gitu, nggak banyak. Dari tadi saya perhatiin dari arah sana, dari arah sini jarang nge-speeding teman-teman, pada santai semua jalannya. Seneng sih kalau banyak yang jalan santai begini, nggak bikin gaduh suasana. Nyalip juga nyalipnya sopan ya kan. Gitu sih serunya teman-teman. Nih kita masih ikutin Dwin Kick Motovlog. Yoi. Ini kita baru aja sampai di Safari teman-teman. Safari Night. Masih ada apa enggak tuh ya Safari Night ya? Yang ketahuan Safari malam-malam itu teman-teman. Kayaknya sih udah nggak ada, saya udah ngeliat itunya sih. Apa? Spanduknya. Tengah malam kalian bayangin teman-teman. Tengah malam macetnya masih kayak gini teman-teman mobil. Waduh. Banyak juga ya yang pengen ke puncak ya. Ini tengah malam loh teman-teman, asli. Cuma saya nggak bisa nunjukin jam karena HP-nya di tas. Biasanya kan saya taruh sini. Macetnya kayak gini teman-teman. Widih, keren-keren.
Nggak tahu nih kenapa macet banget. Padahal nggak ada apa-apa tuh jalan, tetap pada berhenti lagi. Banyak villa kamar teman-teman di sini, jadi jangan heran. Karena di sini emang banyak villa kamar di pinggir-pinggir emang ngejajain. Jadi kalau ada pasangan pakai motor gitu, mampir ke pinggir, ya mungkin udah suami istri. Positif thinking aja teman-teman. Kita nanti coba ya, kapan-kapan kalau ada waktu dan kesempatan kita coba night ride-nya kita ke itu teman-teman, ke mana? Ke daerah Jakarta. Kita coba nih perbandingan ya kan. Ini kan kita di Bogor itu di puncak. Kita coba nih yang ke kotanya, ke ibu kota gimana sih serunya. Terus motornya hedon gak gitu ya teman-teman. Jadi kita mau coba kapan-kapan kita night ride di daerah Jakarta. Ya deket-deket aja kayak misalkan Jakarta Selatan, sekitaran Antasari gitu ya kan. Sekitaran mana? Senayan gitu. Yang gak terlalu jauh teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita udah sampai di Gunung Mas teman-teman, daerah puncak. Tuh makin banyak tuh ya lampu-lampu gitu itu. Sewa villa teman-teman, villa kamar yang kedip-kedip lampu-lampu gitu. Buat ngasih tanda kalau dia punya jual jasa buat perantarain villa teman-teman. Oh iya, bukan villa kamar aja ya teman-teman. Misalkan kalian bawa rombongan gitu, cari villa murah, cari villa yang agak mewah gitu sama mereka bisa teman-teman. Gitu, jadi mereka banyak linknya. Nanti diarahin sama mereka, terus saya cocok mana aja. Misalkan kalian belum cocok, minta diantri lagi tempat lain, mereka mau teman-teman. Udah masuk sini kabutnya nggak familiar teman-teman. Waduh, tebal banget ya. Kelihatan nggak tuh teman-teman di kamera? Kabutnya lumayan pekat teman-teman. Seneng sih, dingin banget asli. Ini saya nggak pakai jaket touring ya, saya ini pakai jaket harian. Wih, kabutnya teman-teman lebih tebal ya teman-teman daripada pagi atau sore hari. Gokil. Tetap hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu kencang bawa kendaraannya, bahaya. Wih, pada itu nih perjusa ya? Apa sih perjusa? Ini bukan kamera yang buram ya teman-teman, tapi emang kabut. Wis pasirnya. Pasirnya banyak teman-teman, hati-hati. Keren. Wah, rapet. Sampai itu yang masjid itu nggak kelihatan teman-teman saking pekatnya. Subhanallah ya. Tuh, itu kan atasnya masjid itu, ada kubahnya. Nggak kelihatan dari bawah, dari sini baru kelihatan. Jarak pandangnya terbatas teman-teman. Tapi keren, saya suka. Nah di sini nih mulai rame teman-teman, banyak parkir karena ada masjid itu kan. Ikonnya puncak Masjid At-Ta'awun atau At-Ta'awun ya, At-Ta'awun kalau nggak salah. Ikonnya di situ, ikon puncak. Kalau kita sampai puncak, patokannya masjid itu teman-teman. Ini setelah masjid malah nggak terlalu banyak kabutnya. Oke, ntar kalau udah seru lagi kita record ya teman-teman. Enjoy. Sampai sini kabutnya teman-teman rapet lagi. Ini tangan saya gigil ini, sumpah saya nggak pakai sarung tangan. Kelakuan banget ke puncak nggak pakai sarung tangan, gigil tangannya. Buat teman-teman kalau mau ke daerah pegunungan pakai sarung tangan ya, pekat banget kabutnya teman-teman. Subhanallah. Buat teman-teman pokoknya kalau ke daerah pegunungan pakai sarung tangan teman-teman. Asli ini dingin banget. Sumpah gak bohong. Nah ini dia teman-teman yang namanya Warpat teman-teman. Ini di atas ini nih. Kabutnya cuma pekat banget. Tadi dulu deh kita nyari Putra Nara yang enak. Sekalian ngobrol. Cuma di atas kayaknya rame banget. Apakah tetap di Warpat atau ada destinasi lain? Nah kita coba ngobrol-ngobrol di bawah. Jadi kita nggak ngambil pas di Warpatnya karena terlalu rame teman-teman, rame banget asli. Bingung saya naruh motornya sampean. Ini kita cari yang agak-agak bawahan dikit, yang nggak terlalu rame. Wah ini dingin banget asli. Kabutnya mantep.
Nah, kita coba cari yang agak bawahan aja, tapi yang masih dapat city lightnya gitu teman-teman, karena city light ke sebelah sana gitu. Jadi mudah-mudahan sih masih ada tempat gitu. Tadi di atas sudah rame banget, udah nggak enak hawanya buat ngopi ngerokok. Sekarang jam 1:30 pagi, iya. Kita ngopi-ngopi dulu bareng artis kita nih. Yo. Makan buat ya. Oke teman-teman, sekarang saya lagi jalan pulang nih. Alhamdulillah udah lewat Gunung Mas, agak anget hawanya, nggak terlalu dingin sedingin tadi. Sekarang saya lagi jalan pulang. Kita review nih motor Beat Karbu setelah di skir clap sama ganti rantai ketang teman-teman. Buat tarikan alhamdulillah rada enak, rada mending lah maksudnya. Jadi dia buat nyentuh kecepatan yang sama, misal saya nyentuh kecepatan 70 km per jam gitu, RPM-nya nggak terlalu tinggi teman-teman. Tarikannya juga lebih respon gitu sih. Cuma minusnya, ciri khas semua Beat kayaknya ya, kalau ngadepin tanjakan tinggi dan panjang itu agak lesu. Saya tadi lewat jalan puncak tuh, ngadepin pas di Bukit Pelangi, tapinya pas lewat jalan Bukit Pelangi, ngadepin tanjakan yang agak curam terusnya panjang, itu cuma nembus di ya sekitar 45 lah, 45 sampai 50 km per jam dengan posisi gas 3/4, hampir mentok gitu teman-teman. Cuma kalau buat di jalan datar, tadi buka gas sedikit aja udah lumayan, jalannya lumayan enak gitu, maksudnya lumayan nggak terlalu, RPM-nya nggak terlalu tinggi, tapi kecepatan yang ideal gampang dicapai gitu. Saya tadi jalannya di Jalan Raya Bogor itu sekitar 70 km per jam. Buka gas nggak terlalu gede teman-teman, nggak terlalu tinggi gitu. Jadi mesinnya, rawangan mesinnya nggak terlalu kedengeran sih, agak mending dibanding sebelum apa di skir clap sama ganti rantai ketang. Mudah-mudahan sih kedepannya saya mau ini sih, mau upgrade lampu dulu, lampu depan mau saya tambahin lampu D2 laser. Cuma nggak tahu mereknya merek apa gitu, supaya lebih enak aja buat motoran sih. Soalnya tadi beberapa kali lewat jalan berlubang kena terus, karena lampu ini kan lihat sendiri lah begitu, lampu LED murah gitu. nggak yang mahal, lampu LED murah lah. Ya mudah-mudahan kalau pakai lampu yang D2 lebih baik. Tapi ini malah gerimis, sampai di KFC Puncak malah hujan. Nggak mau kita nyari teduhan teman-teman. Ntar di depan. Ini kita mau cari tempat teduhan dulu. Kalau ada tempat teduh yang enak kita teduh dulu deh. Ini gerimisnya halus, cuma deres gitu teman-teman. Oke, videonya saya akhiri sampai sini aja ya teman-teman. Semoga di trip kali ini, perjalanan kali ini bisa menghibur teman-teman semua. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tolong dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada masukan buat ke saya, ke konten saya, silahkan sampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.